Hai guys, welcome to Pahala Channel. It's me Lauren. Dan sekarang kita akan mengupas tentang peradaban Mesopotamia. Penemuan-penemuan apakah yang ada di peradaban Mesopotamia dan juga misteri apakah yang ada di peradaban Mesopotamia. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen down di bawah. Dan juga untuk klik notification bell-nya agar kalian bisa update untuk video-video kami selanjutnya, oke? Now let's get down to it. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau misalnya ternyata peradaban Mesopotamia itu bertanggung jawab untuk beberapa penemuan-penemuan besar di dunia. Contohnya seperti roda, matematika, dan juga asas dasar hukum. Salah satu contoh dari asas dasar hukum merupakan Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi merupakan kodeks atau asas dasar hukum yang dibuat oleh Kaisar Hammurabi pada waktu kepemerintahannya. Seperti yang kita tahu, kertas baru saja dibuat pada tahun 105, maka dari itu Kodeks Hammurabi dicatat di atas batu yang berbentuk jari. Lalu salah satu kode yang tetap digunakan sampai sekarang dari kode Hammurabi adalah penetapan asas praduga tak bersalah. Asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Teknologi pertanian dan irigasi. Seperti yang kita tahu, peradaban Mesopotamia terletak di antara dua sungai besar, yaitu Efrat dan juga Tigris. Maka tidak heran jika mata pencaharian mereka adalah bertani dan juga bercocok tanam. Salah satu hasil tanam atau cocok tanam mereka adalah gandum. Selain gandum, mereka juga menanam anggur, ara, melon, dan juga apel. Para petani Mesopotamia juga menemukan cara mengendalikan aliran air dari sungai Tigris dan juga Efrat untuk mengairi tanaman yang mereka tanam. Oleh karena itu, tidak heran jika peradaban Mesopotamia disebutkan sebagai the father of agriculture. Tulisan merupakan salah satu penemuan terbesar di peradaban Mesopotamia, namun tidak terbukti jelas dengan 100% bahwa bangsa Sumeria menemukan tulisan untuk pertama kalinya. Namun terbukti dengan jelas bahwa pada waktu 2800 sebelum Masehi, bangsa Mesopotamia menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi mereka. Book World History Societies of the Past mengatakan bahwa bangsa Sumeria kuno menulis dengan sistem piktograf yang pada dasarnya adalah gambar sebagai sebuah objek. Namun pada akhirnya mereka mulai menggabungkan piktograf untuk mengekspresikan gagasan dan juga tindakan. Piktograf juga berevolusi menjadi simbol yang mewakili kata dan juga suara. Matematika digunakan untuk kebutuhan inventorial mereka, untuk menghitung hutang ataupun menghitung kekayaannya mereka. Sistem penghitungan matematika mereka disebut dengan seksagesimal atau hitungan dasar yang berdasarkan oleh angka 60. Jadi mereka hanya bisa menghitung dari angka 1 sampai 60, tidak bisa menghitung angka 61, 62, dan juga seterusnya. Maka dari itu, mereka lah yang menciptakan angka 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam adalah 60 menit, dan satu lingkaran adalah 360 derajat. Maka dari itu, tidak heran juga bahwa kesalahan matematika paling pertama di dunia adalah di peradaban Mesopotamia. Jadi kalian bisa kebayang nggak sih kalau misalnya orang yang seharusnya gajinya 60.000, di sana bisa jadi 160.000 dengan hanya satu goretan kecil gitu. Dan ditemukan juga bahwa bukti dari matematika digunakan di atas tanah liat yang mereka coret oleh tulisan paku. Ditemukan juga bahwa mereka menggunakan dasar operasi matematika 4 dasar, yaitu adalah tambah, kurang, bagi, dan juga kali. Penduduk Mesopotamia memanfaatkan sistem bilangan seksagesimal ini untuk membuat jam matahari. Penduduk Sumeria membagi hari menjadi 12 bagian dan masing-masing terpisah per 2 jam. Perhitungan jam matahari menemukan bahwa periode matahari terbit dan matahari terbenam dipisahkan 12 jam. Maka dari itu, terjadilah yang dinamakannya 24 jam dalam satu hari. Sailboat atau perahu layar. Perahu layar pertama kali diciptakan oleh peradaban Mesopotamia. Seperti yang kita tahu, peradaban Mesopotamia terletak di antara dua sungai besar, yaitu Efrat dan juga Tigris.
perahu layar digunakan oleh peradaban Mesopotamia untuk berlayar dari peradaban satu ke peradaban lainnya untuk melakukan perdagangan. Perahu yang paling pertama masih sangatlah primitif. Perahu layar paling pertama dibuat dari ikatan-ikatan papirus yang disatukan, lalu dipasangkan juga kain yang akan membawa mereka kemana angin berhembus. Seiring berjalannya waktu, perahu tersebut digunakan bukan hanya untuk berdagang, namun digunakan untuk menjadi alat transportasi juga, dari hulu ke hilir dan kembali. Astrologi. Selain sistem waktu, bangsa Mesopotamia juga menggunakan ilmu matematika untuk mempelajari dan memetakan angkasa. Lalu mereka menggunakan sistem kalender Qamariyah atau sistem kalender yang berdasarkan 12 bulan. Sistem kalender ini lalu diadopsi dan digunakan oleh bangsa Yunani, dan terciptalah zodiak yang berbasiskan 12 gambar atau 12 rasi bintang. Bangsa Mesopotamia juga menemukan beberapa rasi bintang tertua seperti Leo, Taurus, Scorpio, dan Capricorn. Bintang dan rasi bintang ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang terkait dengan 3 dewa, yaitu yang pertama dewa Enlil, dewa angin, Anu, dewa surga, dan Ea, dewa perairan manis. Roda dan kereta. Roda adalah penemuan mekanik terbesar yang ada di dunia dan diciptakan oleh pertama kali bangsa Mesopotamia. Bangsa Sumeria menciptakan roda pada tahun 3500 sebelum Masehi, dan roda paling pertama diciptakan oleh seorang pengrajin tembikar. Pengrajin tembikar tersebut membuat tembikar berdasarkan tanah liat yang berbentuk lingkaran, melubanginya, dan menyatukannya dengan sebuah gerobak. Lalu gerobak tersebut digunakan untuk alat transportasi dan juga untuk perdagangan. Yang kedua adalah kereta. Kereta ciptaan bangsa Mesopotamia mempunyai desain yang sangat sederhana yang terbuat dari kayu ringan dan kayu bentwood. Diperkirakan kereta pertama dibuat pada tahun 3200 sebelum Masehi. Tapi kalian jangan sangka kalau misalnya kereta pada zaman dahulu mirip dengan kereta pada zaman sekarang. Kereta pada zaman dahulu masih ditarik oleh kuda ataupun lembu. Alright guys, that is all for today. Thank you so much for watching this video. Hope that you like this video. Sebelum kalian pergi, silahkan kalian klik like dan komen down di bawah. Dan jika kalian interested untuk misteri-misteri lainnya atau penemuan-penemuan selanjutnya, silahkan kalian klik subscribe di channel Valhalla Channel. Dan jangan lupa untuk klik notification bell-nya agar kalian bisa up to date untuk video-video kami selanjutnya. Oke? See you next time. Bye!